Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya. Kami dari Gizi UIN Wali Songo Semarang akan menyampaikan materi tentang gizi pada ibu hamil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dengan NIM 180702640. Perkenalkan, nama saya Hasna Nurfika Syafi'i, NIM 1807026033. Perkenalkan, nama saya Yasa Siti Amelia dengan NIM 18070026046. Perkenalkan, nama saya Umi Khairia. Oke, langsung aja ya ibu-ibu. Jadi kami di sini akan menyampaikan tentang beberapa materi. Yang pertama ada pengertian gizi seimbang pada ibu hamil. Yang kedua kebutuhan zat gizi ibu hamil. Yang ketiga ada pola makan pada ibu hamil. Dan yang terakhir dampak kekurangan zat gizi pada ibu hamil. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Yang pertama adalah pengaruh meningkatnya kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Nah, pengaruhnya itu ada 4. Yang pertama adalah adanya pertumbuhan janin pada ibu. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan sang ibu. Yang ketiga, sebagai cadangan pada masa laktasi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, untuk membantu proses pada masa persalinan. Yang kedua, zat-zat gizi yang harus ditingkatkan pada ibu hamil. Yang pertama adalah zat besi. Zat besi berguna untuk mensuplai janin serta meningkatkan jumlah sel darah merah pada ibu hamil. Nah, pada ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi. Di antaranya adalah vitamin C. Apa itu vitamin C? Saya ambil contohnya adalah buah-buahan. Nah, contohnya itu adalah jeruk, pepaya, jambu merah atau jambu biji, kemudian pisang, dan lain sebagainya. Selain itu, ibu hamil juga dilarang untuk mengonsumsi makanan yang dapat menghambat absorpsi zat besi. Apa itu? Nah, contohnya adalah teh dan juga kopi yang sesaat kemudian diminum setelah selesai makan. Zat gizi yang kedua adalah asam folat. Seperti yang kita ketahui, asam folat sangat penting bagi ibu hamil dan juga janin. Nah, asam folat ini baik dikonsumsi pada awal-awal masa kehamilan. Nah, jika seorang ibu hamil kekurangan asam folat pada saat mengandung, itu dapat berakibat fatal pada sang bayi. Biasanya, bayi dapat lahir dalam keadaan cacat atau bahkan keguguran sebelum melahirkan. Nah, zat gizi yang harus ditingkatkan ketiga adalah kalsium. Nah, kalsium harus ditingkatkan pada masa kehamilan karena dapat membantu sang bayi dan juga sang ibu. Di antaranya adalah membantu pertumbuhan tulang dan juga gigi pada bayi. Porsi 1 kali makan seimbang adalah porsi makanan yang terdiri dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dapat berasal dari beras, umbi-umbian, mie, ataupun karbohidrat jenis lain yang dapat dikonsumsi sesuai dengan keadaan dan juga selera ibu hamil tersebut. Kemudian ada protein hewani. Biasanya itu bersumber dari daging, ayam, ataupun ikan. Nah, ada protein nabati. Nah, ini sangat umum yang kita ketahui, diantaranya adalah tahu dan tempe. Kemudian sayuran. Sayuran ini bebas sesuai dengan selera dan keinginan sang ibu hamil. Kemudian ada buah-buahan. Nah, diantaranya ada pisang, jambu, pepaya, melon, ataupun buah-buah yang lain sesuai dengan keinginan sang ibu hamil. Pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Nah, pada ibu hamil sendiri terdiri atas 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, di setiap trimesternya ini terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi pola makan ibu hamil. Pada trimester pertama, masalah yang mempengaruhi asupan makanan bunda yaitu mual dan muntah. Oleh karena itu, disarankan kepada bunda untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering. Kemudian, pilihlah makanan yang kering, tidak mengandung air, lalu hindarilah makanan yang berbumbu tajam dan berminyak ya bunda. Pada trimester kedua, nafsu makan bunda lebih meningkat daripada trimester pertama. Oleh karena itu, bunda disarankan untuk makan dengan teratur agar memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal, mumpung nih bunda nafsu makannya lagi naik-naiknya. Pada trimester ketiga, pertumbuhan dan perkembangan janin lebih cepat dan biasanya nafsu makan bunda juga lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan pertambahan nutrisi untuk persiapan persalinan. Lalu, disarankan juga kepada bunda untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil dan sering, dikarenakan lambung sedikit terdesak karena pertumbuhan janin. Ibu, selanjutnya kita akan membahas dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil itu ada yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, anemia pada ibu dan bayi. Anemia pada ibu dan bayi terjadi karena kurangnya asupan zat besi. Yang ketiga, kurang energi kronik atau KEK. Yang keempat, terhambatnya pertumbuhan janin dikarenakan asupan ibu itu kurang dari kebutuhan sehingga janin tidak dapat bertumbuh dengan baik. Dan yang terakhir itu ada BBLR atau berat badan lahir rendah. Ibu dengan kondisi KEK dan anemia dapat berpeluang melahirkan bayi BBLR. Bayi BBLR dapat meningkatkan terjadinya stunting pada ibu. Berikut penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.
Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan ibu-ibu diberikan kelancaran sampai proses persalinan. Kami meminta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.